Halo Bapak Ibu Guru Hebat, saya Evi Cahyati, salah satu peserta pendidikan guru penggerak Angkatan 11. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai aksi nyata Modul 1.1 penerapan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Beberapa hal yang saya rasakan selama melaksanakan perubahan di kelas. Yang pertama, merasa terinspirasi dan termotivasi. Perasaan inilah yang menjadi dasar bagi saya untuk berusaha bersemangat dan lebih mengupayakan pembelajaran yang menyenangkan, yang bermakna, tidak hanya fokus pada akademik saja, tetapi juga pada pengembangan kompetensi peserta didik saya. Selanjutnya yaitu perasaan tertantang dan memiliki tanggung jawab yang lebih. Meskipun memang filosofi ini memberikan banyak perasaan positif, tetapi juga bisa menantang karena membutuhkan adaptasi metode dan pendekatan yang mungkin berbeda dari sistem pendidikan konvensional. Hal ini tentu saja memerlukan kreativitas serta komitmen untuk melaksanakan pembelajaran yang terus menyenangkan dan berpusat pada siswa, sehingga antusiasme siswa, kreativitas siswa pun meningkat. Namun selain itu, ada satu perasaan bahagia yang saya rasakan ketika melaksanakan perubahan di kelas. Bahagia ketika melihat siswa-siswi belajar dengan penuh semangat, kemudian keaktifan mereka pun lebih meningkat, kemudian kreativitas mereka yang ternyata membanggakan. Mereka bisa mempresentasikan dengan baik, mereka bisa mendesain bahan presentasinya dengan baik, kemudian melihat atau merasakan suasana kelas yang riuh tapi bermakna, itu pun menjadi sebuah kebanggaan dan kepuasan tersendiri bagi saya sebagai guru. Nah, sekarang ide atau gagasan apa yang muncul dalam proses perubahan? Yang saya rasakan atau yang muncul di pikiran saya itu ingin menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna, menyenangkan, sesuai dengan kebutuhan siswa, serta selaras dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Kemudian, saya juga ingin melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa dan guru berperan sebagai pemberi dukungan dan fasilitator. Sebelum melaksanakan pembelajaran tersebut atau perubahan tersebut, saya melakukan beberapa tahapan yang melibatkan rekan-rekan saya. Yang pertama, berdiskusi dengan rekan sejawat. Hal ini penting karena saya bisa mengetahui ide-ide baru atau mengetahui hal apa yang perlu ditambahkan atau hal yang dikurangi. Tentu saja ini menjadi sebuah kekuatan untuk saya menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Setelah itu, saya membuat modul ajar atau perangkat pembelajaran guna merencanakan dengan baik proses pembelajaran yang akan dilaksanakan. Kemudian, saya melaksanakan pembelajaran di kelas sesuai dengan apa yang sudah saya susun dan sudah direncanakan sebelumnya. Saya juga melaksanakan refleksi sebagai bentuk kontrol untuk mengetahui sejauh mana keefektifan atau sejauh mana kebaikan dan kekurangan proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Nah, berikut ini adalah beberapa dokumentasi yang saya ambil ketika proses pembelajaran. Di sana ada foto-foto siswa-siswi sedang melaksanakan diskusi, presentasi, juga foto-foto di mana mereka diberikan kesempatan untuk belajar outdoor agar mereka tidak jenuh atau tidak merasa monoton. Kemudian saya juga menyelipkan live worksheet dan juga quizzes untuk pembelajaran sekaligus juga ice breakingnya, dengan harapan kegiatan pembelajaran tersebut dapat mempermudah siswa memahami apa yang disampaikan, kemudian juga mengembangkan kompetensi mereka, tanggung jawab, serta disiplin mereka. Kemudian, sebuah perubahan pasti bertemu dengan tantangan. Nah, tantangan yang dihadapi yaitu terdapat beberapa siswa yang masih malu-malu ketika tampil untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ini sangat wajar dan masih bisa kita maklumi karena belajar itu selalu membutuhkan proses yang terus-menerus, tidak hanya cukup satu kali. Kemudian, solusinya yang bisa saya lakukan yaitu memberikan dorongan dan meyakinkan siswa untuk berani dan memberikan kepercayaan penuh bahwa mereka bisa. Selanjutnya itu tantangan penggunaan aplikasi website yang masih baru bagi mereka, sehingga ada beberapa yang mengalami kebingungan.
Hal ini mungkin bisa diatasi dengan penggunaan aplikasi atau website secara periodik agar mereka terbiasa dan mahir. Ini bukan sesuatu yang tidak bisa diselesaikan atau tidak bisa diatasi. Kita sebagai guru wajib terus untuk belajar, wajib terus untuk konsisten dan berkomitmen untuk melaksanakan pembelajaran dari yang mereka tidak bisa menjadi bisa, dari tidak berani menjadi berani. Berikut ini adalah testimoni dari rekan sejawat serta peserta didik saya terhadap apa yang telah dilaksanakan di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Idatul Fitria sebagai guru matematika, selaku rekan dari Evi Cahyati sebagai guru bahasa Inggris, calon guru penggerak angkatan 11. Dalam praktik pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran live worksheet serta metode diskusi telah dilaksanakan dengan efektif dan dengan baik, sehingga peserta didik dapat termotivasi dan pembelajaran dapat dilakukan secara aktif. Terima kasih. Dalam praktik pembelajaran dengan menggunakan metode media pembelajaran live worksheet dan metode diskusi telah dilaksanakan dengan sangat baik. Gaya belajarnya santai tapi serius dan efektif, sehingga timbal balik kepada saya sebagai peserta didik adalah materi yang disampaikan oleh Ibu Evi Cahyati terbilang mudah untuk dipahami dan mudah diingat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, makna dari apa yang kita pelajari dari modul 1.1 ini adalah bukan hanya fokus pada pengembangan diri siswa, tetapi sebagai guru kita juga harus selalu berkomitmen untuk mengembangkan diri sendiri, kompetensi diri kita, guna meningkatkan pendidikan Indonesia. Semoga Bapak Ibu guru selalu menjadi inspirasi dimanapun Bapak Ibu berada. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.